Klarifikasi. Jadi proses naturalisasi ini adalah juga bagian dari jangka panjang. Yes. Oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean timnas senior. Kabar terbaru mengenai para pemain yang akan datang ke Indonesia, termasuk para pemain keturunan, saya akan bahas tuntas, dan persiapan melawan ini tonton ya di tanggal 2 nanti ya, kita akan melawan Tasmania. Kemudian juga kita akan sedikit melihat ya bagaimana peta line up yang akan diturunkan timnas Indonesia untuk 3 laga. Jadi menurut saya pembahasan ini sangat seru. Jangan lupa untuk membangun channel ini ya. Silahkan kalian tekan tombol like-nya, kemudian komen boleh ya, dan juga subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita langsung saja ya masuk di sini ke statement Nathan Chow Aon. Ya, siapa yang tidak tahu Nathan ya? Pemain yang sangat mobile ini sepertinya sangat ketagihan membela timnas Indonesia. Karena apa ya? Memang apa yang sudah diberikan itu sebanding dengan apresiasi dari supporter. Ya, ini sangat luar biasa. Nathan pun sudah mengatakan bahwa dirinya, kemudian Tom Haye, ya, itu akan datang serempak satu pesawat di tanggal 26 Mei ini. Ya, itu sudah direncanakan. Bahkan tiketnya pun sudah di tangan. Artinya memang mereka sudah tidak ada halangan lagi ya. Dan kalau dilihat selanjutnya seperti Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, ya, itu juga akan menyusul ya di tanggal 27 ya. Ini artinya memang semua sepertinya para pemain keturunan ini sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Bahkan sosok Shane Patinama pun sudah di Bali saat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kekuatan timnas Indonesia saat ini ya, dari bagaimana para pemain keturunan ini untuk ingin ya atau tidak sabar lah untuk debut di GBK, bermain di GBK, ini sangat diberikan kredit sekali. Tanggal 26, kemudian 27 itu nanti TC ya, kemudian 28, 29 ya, kemudian nanti ada beberapa agenda juga di tanggal 2 Juni. Ini memang sangat kita tunggu. Terbaru di sini tetapi ya untuk sosok Jay Ijaz ya. Sepertinya Jay Ijaz ini akan melewatkan laga saat melawan Tasmania nanti. Karena memang ya saat ini Venezia sedang melakukan playoff ya di tanggal 30 ya untuk merebutkan tiket ya di Serie A Italia. Ya, ini menurut saya kita doakan saja ya, karena lawannya ini juga sangat berat ya, ini Palermo. Sehingga untuk Jaides nggak perlu kita dalam hal ini kenapa dia datang telat dan sebagainya. Intinya dia masih berjuang di klub. Yang terpenting adalah bagaimana saat melawan Irak dan juga Filipina nanti dia bisa datang, bisa fit, dan bisa menjadi starter. Itu adalah keinginan kita bersama untuk sosok Jay Ijaz. Nah, oke, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau dilihat dari persiapan Sintayong untuk menghadapi Filipina ya, terutama ya di laga pertama ini, kemudian Irak, dari skuad dari Filipina terlebih dahulu ya, kita melihat ada 8 pemain tambahan ya. 8 pemain tambahan ini bukan kaleng-kaleng, semuanya pemain Eropa, dan baru saja di bulan 5 ini ya, ini semuanya sudah memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, ini yang membedakan ya proses kepindahan kewarganegaraan antara pemain Indonesia dan juga Filipina. Mereka hanya butuh waktu 1 bulan saja itu sudah selesai ya. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Filipina itu tidak main-main. Walaupun ya kalau dilihat dari beberapa pemain yang ini, ada pemain yang menolak ya, ada 4 pemain yang menolak ya untuk bergabung bersama skuad Filipina di bulan 6 ini nanti. Salah satunya adalah Gary Holtman ya. Nah, dia adalah salah satu pemain termahal ASEAN juga, dan untuk saat ini memang dirinya sangat terang-terangan menolak karena memang ada urusan pribadi. Ya, kalau memang itu pemain Indonesia pasti sudah netizen itu sudah mencari akun-akunnya ya. Itu sangat luar biasa kalau netizen Indonesia. Untung saja ya teman-teman, ada beberapa pemain Filipina, pemain starnya bisa dibilang ya, pemain bintangnya itu tidak bisa untuk bergabung. Tetapi kita juga harus mewaspadai 8 pemain itu ya yang sudah resmi menjadi warga negara Filipina, memiliki paspor Filipina. Itu juga harus diantisipasi karena itu
adalah skuad yang menurut saya juga menakutkan. Karena untuk saat ini timnas Indonesia memang dipenuhi ya banyak pemain keturunan. Ada sosok Mangun di depan, Rafael Strike ya, kemudian di tengah ada sosok Haye, kemudian juga Ivar Yener ya, kemudian di belakang juga menumpuk semuanya, di situ banyak pemain bagus. Ini artinya kita juga tidak boleh ya, tidak boleh bagaimana menyepelekan Filipina. Ditambah lagi ya, ini memang kalau melihat perkembangan terbaru ya, pemain keturunan, kemudian para pemain-pemain lokal itu sudah antusias sekali. Tetapi jalannya laga ya di GBK nanti kita tidak ada yang tahu. Tanggal 18 kemarin ya, dan mungkin ini sudah selesai konsernya di GBK. Kita belum tahu melihat ya updatean terbaru dari publisnya bagaimana kondisi rumput. Tetapi saya sudah melihat dari beberapa updatean ya mengenai beberapa penonton yang sudah membuat story ya kondisi GBK. Ya kalau saya bilang ini sedikit mengkhawatirkan untuk masalah rumput ya. Ini sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau dibilang apakah nanti ya saat melawan Filipina kemudian Irak rumputnya ini akan bagus? Ya menurut saya tidak bisa memberikan kesimpulan ya. Karena ketika PSSI mengecek kemarin saja sebelum ada konser ya, itu sangat terlihat jelas bagaimana bolong-bolong ya. Kemudian ada sedikit botak-botak yang antara rumput satunya kemudian sisi satunya itu tebalnya itu tidak sama ya, tipis tebal tipis tebal. Nah, ini juga sangat berpengaruh dari bagaimana jalannya pertandingan nanti ya. Karena menurut saya seperti ini, semenjak level Indonesia naik ya di U23 dan juga senior, ditambah lagi didukung dengan kualitas yang sangat bagus ya di Qatar ya, ini menurut saya sangat berbeda sekali permainan timnas Indonesia. Tetapi ketika Indonesia bermain di GBK dengan lapangan yang menurut saya sangat jauh dari standar, saat melawan Vietnam kemarin kalian bisa tahu. Bahkan ada beberapa yang menyalahkan ini taktik Sintayong ini yang kurang ajar, taktik Sintayong ini yang salah. Padahal kalau dilihat dari beberapa aspek, bukan hanya bagaimana komunikasi dari pemain yang kurang pada waktu itu, tetapi memang seperti non teknis seperti ini ya, lapangan ini juga bisa mengganggu. Jadi yang jelas ya, ketika pemain kita ya seperti Nathan ya sudah datang ya, kemudian juga Tom Haye tanggal 26 itu juga datang, kemudian para pemain keturunan Filipina ya, yang banyak yang akan debut nantinya di GBK ya, ada 8 pemain ya. Kemudian juga kondisi GBK ya. Ini memang ya kalau dilihat ya, kita hanya tinggal bagaimana nanti apakah PSSI ini segera ya mungkin mengevaluasi di GBK ini atau mengambil alih total semuanya, kita tidak tahu. Yang jelas ya ini adalah proses ya bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh PSSI terkhusus ya ini mengenai GBK. Jika sampai ya permainan Indonesia mungkin kurang maksimal ya dan pelatih mengeluh, pemain mengeluh, ya siap-siap saja ya, supporter timnas Indonesia banyak. Nah ini menjadi warning ya untuk kedepannya ya, karena ini adalah laga internasional ya. Malu sekali kita kalau memang nanti itu sangat jelek ya dan buruk lapangannya. Oke, kemudian ya kita mulai di sini membahas ya mengenai beberapa proses tadi sudah kita bahas ya mengenai persiapan. Nah, kita langsung masuk ke line up-nya. Nah, line up timnas Indonesia ya ketika melawan Filipina kemudian Irak itu kita belum bisa menebak ya teman-teman siapa yang akan jadi starter, kemudian siapa yang akan menjadi pemain-pemain kunci, itu kita belum bisa menebak. Tetapi yang sangat saya banggakan di sini ya, ketika melawan Tanzania nanti ya, itu disiarkan secara terbuka live di televisi, bahkan tiketnya ya menurut kabar terbaru malam ini itu sudah mulai akan dipublish ya. Artinya mungkin besok itu kita bagi area Jabodetabek ataupun di luar daerah bisa menyaksikan di Stadion Madia. Nah, ini artinya ya kita bisa melihat nantinya di tanggal 2. Yang jelas pemain-pemain skema ini menurut saya skema terbaik yang akan diturunkan oleh Sintayong.
itu adalah pemain ketika di leg kedua saat melawan Vietnam. Itu menurut saya permainan kita sangat cantik sekali. Permainan kita sangat mobile sekali. Ketenangan itu dapat sekali. Dan pemain seperti Ijaz ya, itu akan tidak tampil untuk di tanggal 2. Tetapi saya sangat yakin dia akan tampil saat melawan Filipina ataupun Irak. Karena di tanggal 2 Juni ini dia baru selesai ya tampil bersama Venezia di tanggal 1-nya ya. Artinya mungkin setelah lawan Palermo ya di tanggal 1 malam dia langsung terbang ke Jakarta. Jadi untuk tanggal 2 mungkin dia melewatkan. Tetapi di situ ya ada sosok Justin Hubner, kemudian Nathan Choaon ya, kemudian juga ada Muhammad Ridho. Ya mungkin itu bisa menjadi opsi nantinya ya. Kemudian ada sosok HY, kemudian juga Ivar Yener yang menurut saya akan langsung diplot menjadi pemain inti. Kemudian di posisi depan itu Orad Mangun dan Strike itu menurut saya akan diturunkan juga. Nah itu adalah beberapa komposisi gambaran ya untuk timnas Indonesia yang sudah dapat. Selain itu pasti ada beberapa rotasi dari pemain itu akan ada rotasi dan kita hanya tinggal menunggu. Nah ini lagi-lagi teman-teman ya apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong ya kemudian proses ini semakin panjang ya semoga saja kita bisa melihat bahwa timnas Indonesia akan lebih baik. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan persiapan timnas Indonesia saat melawan Tasmania kemudian juga beberapa antusias dari pemain keturunan yang akan segera tiba di Indonesia, apakah kalian yakin untuk 2 leg nanti ya dalam hal ini saat melawan Filipina dan juga Irak kita bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.